Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد معاشر المسlimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia serta kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan kajian kita Bulughul Maram, yang pada kesempatan kali ini kita masih di dalam pembahasan seputar salat berjamaah atau hadis-hadis seputar salat berjamaah. Pada kesempatan kali ini atau yang sebelumnya kita telah jelaskan posisi-posisi imam dan makmum pada saat salat berjamaah beserta seluruh keadaan apabila seorang imam hanya memiliki satu makmum di belakangnya, apabila seorang imam memiliki lebih dari satu makmum, bagaimana apabila seorang imam memiliki makmum laki-laki dan perempuan, dan apabila seorang imam adalah wanita dan makmumnya adalah wanita, bagaimana tempatnya, posisinya pada saat sholat sudah kita sebutkan dan kita jelaskan dan sudah kita gambarkan di papan tulis. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam hadis yang berikutnya. Ini adalah hadis terkait dengan pernah suatu ketika Rasulullah SAW sholat di belakang beliau itu anak kecil. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya ini salat sunnah. Ya, salat sunnah. Faqumtu wa yatimun khalfahu. Lalu aku berdiri di belakang Rasulullah. Ini yang ngomong adalah Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, beliau salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatimun khalfahu, dan seorang anak yatim ya bersama Anas bin Malik. Wa ummu sulaimin khalfana, dan ummu sulaim di belakang kami. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kejadian ini adalah kejadian di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Anas bin Malik. Beliau diminta oleh ibunda Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu adalah Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim ini sejak kecil menitipkan Anas bin Malik. Jadi mamanya Anas bin Malik ini namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah seorang wanita yang memiliki kepribadian yang luar biasa. Mentalnya tuh kuat banget. Ya, pada saat beliau masuk Islam ditinggal sama suaminya. Ya, ditinggal sama suaminya. Pada saat Ummu Sulaim, ya, yang menunjukkan mentalnya kuat sekali adalah Ummu Sulaim ini salah satu wanita yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Bukan buat bertempur, bukan buat berperang, tapi untuk merawat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terluka pada saat peperangan berjihad di jalan Allah. Antum bisa bayangkan kalau orang, ya,
wanita ikut perang, ya, yang diurusi adalah orang-orang yang sobek badannya, tangannya. Ya, ini Ummu Sulaim inilah seorang syakhsiyah yang luar biasa. Ya. Nah, Ummu Sulaim itu punya beberapa anak. Di antaranya adalah Anas bin Malik. Ada lagi satu lagi, Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik ini adalah seorang yang mujahid di jalan Allah, tapi tingkatan jihadnya itu para ulama sebutkan di luar batas kemampuan manusia biasa. Antum bayangkan ya, Anda pengen sampaikan kepada antum betapa didikan Ummu Sulaim itu, ya, sebegitulah kenapa sampai Rasulullah menghargai Ummu Sulaim. Anaknya itu satu Anas bin Malik, yang satunya lagi Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik itu ada suatu ketika dalam sebuah pertempuran, kaum muslimin itu kesusahan membuka pintu benteng musuh, itu susah banget, sampai banyak udah yang gugur berjatuhan, ya, mati syahid di jalan Allah. Cuman buat buka pintu benteng itu aja nggak bisa. Kalau pintu benteng itu kebuka, maka insya Allah kaum muslimin akan bisa memenangkan pertempuran tersebut. Tapi nggak bisa. Al-Bara' bin Malik, saudaranya Anas bin Malik, minta untuk ada tameng perisai, ya. Kata Al-Bara' bin Malik, letakkan aku di atas perisai, dorong aku akan lompat ke seberang. Ya, akhirnya betulan tuh. Diletakkan dia di atas, dilempar sampai ke sebelah. Antum bisa bayangkan, pintu benteng pasti dijaga oleh banyak orang. Dia perang sendirian di balik pintu benteng tersebut sampai pintu bentengnya kebuka. Sampai dia tuh udah terduduk aja lagi. Dalam sebagian riwayat dia tuh udah terduduk sampai dia bisa buka pintu itu. Udah gak kehitung berapa tebasan di dalam tubuhnya atau di badannya. Itu Al-Bara' bin Malik. Ya. Pernah suatu ketika di dalam perang Tustur, musuhnya itu pakai rantai yang panas. Salah satu yang ikut berperang adalah Anas bin Malik. Qadarullah, Anas bin Malik itu kena rantai yang ada yang sudah dibakar, jadi hangus. Al-Bara' bin Malik itu berperang agak sedikit jauh, kemudian dikasih tahu, Bara', itu saudaramu Anas bin Malik sangkut di besi, dia lepas pedangnya, dia lepas, kemudian dia kejar, dia pegang itu rantai besi panas sampai diriwayatkan tangannya melepuh dan kelihatan tulangnya. Itu Al-Bara' bin Malik. Ya, artinya begitulah didikan Ummu Sulaim. Ya, kita bisa lihat kenapa sampai Rasulullah sebegitu menghargainya Ummu Sulaim. Nah, salah satu penghargaan Rasulullah SAW kepada Ummu Sulaim adalah beliau datang ke rumahnya Anas bin Malik. Nah, itu juga rumahnya Ummu Sulaim, ya, untuk sholat di situ. Ya, untuk sholat di situ. Tentu saja ini sholatnya adalah sholat sunnah. Lalu kemudian hadis ini adalah hadis yang sahih. Anas bin Malik menceritakan, ketika Rasulullah SAW sholat, di bagian depan Rasulullah sholat jadi imam, di belakang itu Anas bin Malik. Tapi sama satu orang lagi, anak yatim. Nah, kalau udah disebut anak yatim itu berarti dia belum balik. Karena kata Nabi SAW, la yutma ba'dal bulugh. Tidak ada anak yatim atau tidak ada status yatim kalau dia sudah balik. Jadi kalau ada orang menyebut anak yatim tapi orangnya sudah berjanggut, sudah masih singut, sudah tua, sudah SMA, itu lain anak yatim lagi gitu. Beratan deh kita anak yatim ngomongnya sudah tua. Iya. Jadi anak yatim itu adalah orang yang meninggal ayahnya sebelum dia dewasa. Ketika dia sudah balik, sudah dewasa, berhenti status yatimnya. Ya, jadi kalau ada panti asuhan anak yatim, isinya orang-orang anak-anak SMA, nah itu tidak tepat. Ya, tidak tepat. Anak yatim itu yang belum balik. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara faedah terkait dengan hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita itu softnya adalah di belakang laki-laki. Sebagaimana Ummu Sulaim berbaris bersof di belakang Anas bin Malik dan seorang anak kecil lagi yang sholat di samping Anas bin Malik. Yang kedua di antara faedahnya adalah anak kecil itu kalau dia meskipun belum balik, tapi kalau dia sudah bisa sholat disebut rasyid.
disebut dia itu sudah membedakan antara mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang bisa dilakukan pada saat sholat dan mana yang nggak bisa dilakukan pada saat sholat, itu sholatnya sah dan terhitung sebagai seseorang yang juga sebagaimana orang dewasa ketika sholat. Bisa dimengerti sampai sini? Jadi dia berbarisnya bukan lagi di samping imam. Jadi gini. Jadi kalau ada anak kecil, jamaah sekalian, ini kan imam misalnya, ya ini imam. Kalau ada anak kecil yang sholat, nih misalnya ada orang tua di sini, makmumnya ya. Kalau ada anak kecil yang dia sudah bisa sholat, dia sudah bisa bacaan sholat, dia sudah bisa gerakan sholat, maka berarti posisinya adalah di sini, ya. Jangan ditaruh. Nah, ini di sini. Ini anak kecil masih halus Ustaz. Enggak, ini keliru. Makanya tadi di dalam hadis Anas bin Malik itu sholat dan meletakkan anak yatim yang ikut sholat bersama Rasulullah SAW itu di samping beliau. Jadi anak kecil itu juga harus dibedakan mana anak kecil yang bisa sholat, mana anak kecil yang tidak bisa sholat. Kalau anak kecil yang tidak bisa sholat, itu hukum asalnya ya dia itu sholatnya harusnya di paling pojok. Ya, dia sholatnya di paling pojok karena dia bisa terhitung sebagai seorang yang akan memutus shaf. Ya, kalau dia belum bisa sholat. Baik. Makanya para ulama menyebutkan, ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kalau misalnya udah nggak ada tempat lagi, ya nggak masalah. Atau kalau misalnya pas hitungannya tadi belum datang orang, sehingga bapaknya itu sholat udah nunggu nih. Akhirnya nggak nyampe pojok dia sholatnya, takutnya nanti malah justru nggak ada yang datang. Akhirnya dia sholat lah, misalnya gini. Nih ya, ini softnya sampai sini misalnya. Ini soft sampai sini, imamnya di sini. Ini udah ada di sini, ini udah ada di sini, udah ada di sini. Ini bapak datang sama anak kecil satu, dia udah nunggu nih. Saya pengen sholatnya di pojok Ustaz, biar nggak memutus soft. Ya. Tapi dia lihat, ini udah mau ketinggalan 1 rakaat. Sementara belum ada yang datang. Ya. Masuk aja, nggak apa-apa. Ini masuk ke sini, berarti anak kecil sini. Qadarullah ada yang datang. Nah, ini, sini. Akhirnya softnya penuh. Tidak perlu bergerak, cukup di situ saja. Dan artinya dia sudah berusaha untuk menunggu, dia sudah berusaha menjadi betul. Tapi kalau misalnya softnya baru disusun, ini yang punya anak kecil ya berusaha untuk meminggir ke samping. Karena kalau di samping berarti hitungannya anak kecilnya itu tidak memakan soft. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara faedah terkait dengan hadis ini, adalah sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, wanita itu tempatnya di belakang. Walaupun dia adalah mahram daripada laki-laki tersebut, atau walaupun dia adalah istri dari laki-laki tersebut. Contoh, kalau dia sholat bersama istri atau seseorang sholat bersama istri, lalu kemudian istrinya pengen sholat di sampingnya, boleh nggak? Jawabannya nggak boleh. Harusnya dia di belakang. Kan juga istrinya Ustaz. Ya tetap nggak boleh. Aturannya memang begitu. Ya, aturannya wanita itu sholatnya di belakang. Kecuali kalau seandainya tempatnya tidak cukup. Baik. Kemudian yang berikutnya, kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya. Ini ada beberapa hadis yang berhubungan, ada kurang lebih 4 hadis. Yang kita akan baca satu persatu. Yang jelas intinya hadis yang barusan kita baca ini adalah penempatan wanita itu di mana, dan penempatan anak kecil kalau dia sudah bisa sholat itu sama sebagaimana orang yang dewasa. Baik, kemudian yang berikutnya, an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'. Beliau sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya di sini adalah sampai ke sholat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa raqi', dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau lihat sudah rukuk. Jadi baru masuk masjid. Tapi Abu Bakrah melihat Rasulullah sudah rukuk. Beliau belum masuk ke dalam shaf. Faraka'a qabla an yasila ila shaf. Lalu beliau rukuk sebelum masuk ke dalam shaf. Ya, beliau rukuk sebelum masuk ke dalam shaf.
Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Zadakallahu hirsan, semoga Allah menambah semangatmu. Wala ta'ud, dan jangan kembali lagi engkau kepada perbuatan tersebut." Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Wa zada Abu Daud fihi, dan ditambahkan oleh Abu Daud, atau riwayat ada tambahan di Abu Daud. Faraka'a duna shaf, Abu Bakar rukuk sebelum sampai kepada shaf. Tsumma masya ila shaf, lalu kemudian beliau berjalan sampai ke shaf. Jadi berjalannya dalam keadaan rukuk, ya. An Wabisah ibni Ma'badin al-Juhani. Kemudian riwayat yang berikutnya dari Wabisah bin Ma'bad al-Juhani. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saff wahdahu. Rasulullah pernah melihat ada seseorang yang salat di belakang shaf sendirian. Jadi dia salat sendirian di belakang shaf. Jadi nggak ada temennya, nggak ada orang yang di sampingnya. Dia betul-betul sendirian. Ya. Kemudian fa'amara an yu'ida shalah, lalu Rasulullah memerintahkan kepada laki-laki tersebut untuk mengulangi salatnya. Hadis ini diriwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Walahu an talqin la salata limunfaridin khalfas shaf. Dalam riwayat yang lain, tidak ada salat sendirian di belakang shaf. Tidak ada salat sendirian di belakang shaf. Wazada Tabrani, dan ditambahkan oleh Tabrani, riwayat Imam At-Tabrani min hadithi Wabisah, dari hadis Wabisah. Ala dakhalta ma'ahum aw ishtararta rajulan. Ya. Kenapa engkau tidak masuk ke dalam shaf atau engkau tarik salah seorang di antaranya untuk sholat bersamamu? Baik. Jadi hadis ini ulun pengen ceritakan dulu riwayat Abu Bakrah. Jadi gambarannya seperti ini jemaah sekalian. Abu Bakrah itu datang terlambat, sementara Rasulullah sudah sholat. Ini kejadiannya di Masjid Nabi, di Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, ya, ini para sahabat sholat, ya, safnya ada penuh, ya. Anggaplah seperti ini, ya. Abu Bakrah datang dari luar masjid. Rasulullah ini sudah ruku. Imamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ruku. Abu Bakar ini takut ketinggalan satu rakaat karena udah di depan mata Abu Bakar radhiyallahu taala. Lalu kemudian sebelum sampai di shaf, ini kan harusnya ini shaf pertama, ini shaf kedua, kita anggap aja seperti itu, ya. Harusnya kan masuk ke shaf dulu, ya, ini. Harusnya masuk ke sini dulu berdiri, baru kemudian ngapain? Baru kemudian ruku ikut salat. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu belum masuk ke shaf, udah ruku dari sini. Lalu kemudian berjalan sambil dalam keadaan ruku. Dan itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa ya, tergambar ya. Jadi ruku dari sebelum masuk kepada shaf. Artinya Abu Bakar radhiyallahu taala memulai sholat beliau dalam keadaan sendirian di belakang shaf. Paham sampai sini? Di belakang shaf sendirian berarti karena belum ada temannya. Dan mulai masuk ke dalam sholat udah takbiratul ihram dari sebelum masuk ke dalam shaf. Baik. Itu riwayat yang pertama, hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah terkait dengan penjelasan Abu Bakar ini betul-betul berjalan. Jadi artinya agak lumayan jauh, bukan hanya sekedar yang 1-2 langkah, enggak. Makanya di dalam bahasa sini summa masya ila shaf. Jadi agak jauh. Ya, jadi tidak dekat, ya. Kemudian ada kesempatan di mana beliau berjalan beberapa langkah. Baik. Hadis ketiga atau hadis yang berikutnya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada seseorang yang sholat sendirian di belakang shaf. Yang sholat sendirian di belakang shaf. Lalu ditegur sama Rasulullah, disuruh ngulangin sholatnya. Berarti sholatnya kalau disuruh ngulangin, kenapa? Sah apa tidak? Tidak sah. Karena kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap sholat tersebut sah, tidak akan diperintahkan untuk mengulanginya. Baik. Kemudian di hadis yang berikutnya disebutkan la sholata limunfaridin khalfas shaf, tidak ada sholat untuk orang yang sendirian di belakang shaf. Baik. Kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya adalah hadis riwayat Imam Tabrani yang menunjukkan solusi cara untuk seseorang itu sholat biar nggak sendirian. Di hadis ini ditarik
Ya, untuk seseorang tersebut sholat di belakang bersama kita. Baik, ulun akan jelaskan duduk masalah di dalam hadis ini. Hadis ini dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk menunjukkan kepada kita apa hukum orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Ya, apa hukum orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Jadi misalnya begini, antum sholat udah penuh shafnya, terus antum tinggal sendirian. Apakah antum memulai sholat dengan bersendirian di belakang shaf, atau nunggu orang lain datang, atau justru malah antum tarik salah satu kemudian sholat bersama antum di belakang? Bisa dimengerti sampai sini? Ini permasalahannya, ini duduk permasalahan, dan ini sering terjadi. Ya, kita kadang-kadang datang terlambat, tunggu temen nggak ada nih. Dilihat di tempat wudhu juga nggak ada orangnya. Ini bisa datang, bisa nggak? Ya. Apakah kita memulai sholat, ataukah kita tunggu dulu, atau kita tarik orang yang di depan kemudian kita ajak sholat bersama kita? Baik, sebelum kita masuk kepada solusi, ulun ingin menerangkan terlebih dahulu apa hukumnya orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas para ulama menyatakan sholat di belakang shaf sendirian itu sah. Sholat di belakang shaf sendirian itu tetap sah. Ini pendapat mayoritas para ulama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang menyatakan sholat di belakang shaf sendirian apapun keadaannya batal, artinya harus diulang. Ini adalah pendapat riwayat dari madhab Imam Ahmad. Dan ini kebanyakan pendapat para ahli hadis. Ini kebanyakan pendapat para ahli hadis. Tapi yang jelas ini adalah mazhabnya Imam Ahmad. Jadi kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu antum mau sampai selesai sholat nungguin, tetap antum nggak boleh sholat di belakang shaf sendirian. Nggak boleh. Itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ana pernah tanya sama Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau pernah ngajar di kelasnya. Pada saat anak kuliah beliau ngajar di kelas. Beliau adalah termasuk yang berpendapat. Beliau pengisi di Masjid Nabi, antum bisa cek Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Jadi beliau termasuk yang berpendapat dan mempertahankan pendapat bahwasanya kalau masih sendirian di belakang shaf maka tidak boleh memulai sholat. Kita sampai nanya, mahasiswa nanya, "Syekh, berarti kita kehilangan sholat berjamaah dong?" Ya kan? Berarti kita kehilangan sholat berjamaah dong. Nah, beliau jawab, antum tidak kehilangan pahala sholat berjamaah, karena antum menunggu sampai ada orang yang sholat, berarti antum ada uzur. Ya, berarti antum ada uzur untuk antum bisa mendapatkan pahala sholat berjamaah meskipun antum tidak melakukannya. Sebagaimana orang-orang yang ada uzur ketika dia sudah terbiasa berpuasa, lalu kemudian dia sakit, puasanya akan terus mengalir kepada dia pahalanya. Selama ada uzur, maka pahalanya tidak akan berkurang sedikit pun. Nah, itu diantara pendapat mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau ambil pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu tunggu meskipun sampai selesai sholat berjamaahnya, tunggu. Apakah pahalanya hilang? Sama sekali tidak hilang. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sama sekali tidak hilang, dan nanti bisa antum sholat berjamaah di kloter yang kedua. Ini kalau pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau pendapat yang pertama, ya sholat aja di belakang, ya banter-banter paling maksimal itu makruh, tapi sholatnya tetap sah. Tapi sholatnya tetap sah. Ini pendapat jumhurul ulama. Baik. Ada pendapat yang ketiga dari kalangan para ulama, diantaranya adalah pendapat Ibnu Qudamah. Dari kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang ulama dari kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yaitu adalah Ibnu Qudamah. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga kemudian Ibnu Qayyimil Jauziyah berpendapat bahwasanya dirinci, ditafsil. Kalau seandainya dia mendapati ada celah untuk dia masuk ke dalam shaf, lalu kemudian dia memilih untuk sholat sendirian di belakang, ini sholatnya nggak sah. Tapi kalau seandainya dia memang tidak memiliki celah lagi, dia udah berusaha untuk tunggu, lalu kemudian dia sholat di belakang shaf sendirian, maka sholatnya sah. Bisa dimengerti sampai sini? Baik.
Dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan juga Ibnu Qudamah. Nah, mana yang lebih kuat? Wallahu ta'ala alam. Ana pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga karena ini menggabungkan antara kedua hadis. Hadis yang pertama yang menunjukkan bahwa salat orang yang salat di belakang shaf itu sendirian tetap sah, itu adalah hadisnya Abu Bakar. Abu Bakar kan tadi mulai salatnya takbiratul ihramnya itu sendirian beliau di belakang shaf. Jadi belum masuk ke dalam shaf, masih sendirian di belakang shaf. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menganggap salat Abu Bakar itu sah, yang dimulai takbiratul ihramnya sebelum beliau masuk ke dalam shaf, yang terhitung beliau masih salat sendirian di belakang shaf, ini menunjukkan salat sendirian di belakang shaf itu sah. Nah, adapun hadis-hadis tadi yang menunjukkan bahwasanya tidak ada solat di belakang shaf ketika kita solat sendirian, maka maksudnya adalah tidak ada solat yang sempurna, atau bisa difahami bahwa yang dimaksudkan dengan hadis tersebut yang Rasulullah juga menyuruh untuk mengulang tadi adalah ketika kita solatnya masih ada celah untuk kita ikut shaf yang di depan, tapi kita memilih untuk sholat di belakang sendirian. Itu bisa terjadi jamaah sekalian. Kalau pas lagi pian sholat dihiga pian adalah orang yang lagi bermasalah lawan pian. lagi bersengkengan lawan pian kalau bahasanya. Waduh, ada nyaman lah sholat dihiganya. Kada ikhlas, kada reda, aku tahu ucapakan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kan sampingnya salam berarti kan. Kada reda dia. Apalagi masih ada waktu jatah 3 hari. Kan kita kalau berantem sama orang, kalau kita marahan sama orang, itu jatah batasnya itu 3 hari jamaah sekalian. Lebih dari 3 hari nggak boleh. Wah, ini baru 2 hari ini Ustaz. Nggak mau sholat di sampingnya dia. Kada hendak. Ya, tak ucapakan salam kayaknya kada hendak. Meskipun dalam posisi sholat nggak mau. Nggak mau juga sholat di samping dia. Misalnya seperti itu ya. Karena masih punya 1 hari untuk berdamai dengan diri misalnya. Nah, maka dalam hal ini ya harusnya tetap dia sholat di sampingnya. Boleh nggak kalau kebencian tersebut membuat dia sholat di belakang shaf? Nggak sah jadinya nanti sholatnya. Nah, bisa dimengerti dalam sini? Baik. Ini yang pertama terkait dengan sah atau tidaknya. Jadi sholatnya tetap sah, tapi ya ditafsil, diperinci. Kalau masih ada celah, maka dia sholat di celah tersebut dan diisi shaf yang masih kosong. Tapi kalau tidak ada, ya dia sholat saja. Sebagaimana tadi Rasulullah menghitung sholatnya Abu Bakar itu sah. Baik, kemudian yang berikutnya, kalau seandainya antum menemukan kejadian seperti itu, apa solusinya? Apa yang harus antum lakukan? Oke. Ada beberapa solusi yang disebutkan oleh para ulama. Ya, ada beberapa solusi. Kalau kita ya sendirian di belakang shaf, baik. Yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah ya menunggu. Ya. Kalau ternyata udah ditunggu-tunggu lama, tidak ada juga. Apakah boleh untuk menarik orang yang di hadapan kita? Boleh nggak? Ya, menarik orang yang di hadapan kita. Boleh apa tidak? Kira-kira boleh apa tidak? Hah? Boleh apa tidak? Narik orang yang di hadapan kita. Wah, ini tariklah di hadapan kita. Baik. Wallahu ta'ala alam, jamaah sekalian. Untuk menarik orang yang di hadapan kita ini juga akan menimbulkan masalah. Sehingga ulun pribadi lebih cenderung kepada ini bukan solusi. Jangan dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita tarik di hadapan kita, berarti kita membuat shaf di hadapan kita itu terputus. Tarik, ada berarti space, akan membuat orang-orang akan menutup shaf lagi, bergerak lagi. Ya. Tapi kalau seandainya, misalnya musholanya kecil,
hanya untuk beberapa orang saja. Misalnya softnya ini, misalnya ya, hanya muat 5 orang, musolanya kecil. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Lalu pian punya kesempatan untuk menarik yang di sebelah pojok sini atau di sebelah pojok sini, maka wallahu ta'ala alam, ulun pribadi lebih cenderung kepada boleh untuk ditarik. Bisa dimengerti sampai sini? Kenapa? Karena bergeraknya untuk menarik orang yang di depan kita itu tidak terlalu banyak gerakannya. Dan ini ya, kalaupun seandainya pian tarik yang di samping sini, ini bergeraknya juga tidak terlalu jauh. Tapi kalau masjidnya gede akan menimbulkan banyak gerakan, maka ulun pribadi lebih cenderung kepada bahwa tidak perlu untuk menarik orang lain. Baik. Sebagian para ulama menyebutkan ketiga adalah sholat di samping imam. Sebagian para ulama menyebutkan ketika kita tidak bisa sholat di belakang shaf sendirian, maju ke depan, sholat di samping imam. Wah, tapi ini lumayan riskan. Takutnya sebelum pian sampai di belakang imam udah ditarik sama yang di belakang. Ya. Dikira nanti orang gila apa kan, hendak kemuka nih, hendak mapai imam kan. Padahal dia mau sholat di samping imam. Tapi ada sebagian para ulama yang menyebutkan demikian, sholat di samping imam, dia maju. Belum pernah punya teman ya, orang Palestina ya. Dia emang PD-nya luar biasa gitu. Di Masjid Nabawi jemaah sekalian, di Masjid Nabawi. Ya, di Masjid Nabawi dia wudhu tapi sholatnya udah mau selesai. Kalau dia muter lagi ke belakang, wah itu bisa ketinggalan sholat. Akhirnya dia masuk lewat pintu imam. Dia masuk, karena ada askarnya dua tuh. Dia ke situ. Tolonglah saya mau sholat, kata dia di situ. Sop depan itu udah penuh. Akhirnya qadarullah, entah dia ngomong seperti apa, yang jelas dia sholat di samping imam. Di Masjid Nabawi. Terus dia cerita, saya tadi sholat di samping imam. Dan memang betul, ada beberapa teman juga yang lihat, ternyata dia betul-betul diizinkan untuk sholat di samping imam. Ente punya amalan apa? Ya diizinkan sama askar. Oh, biasanya nggak diizinkan, tapi Allah takdirkan diizinkan dia sholat di samping imam. Baik, sudah bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian. Yang pertama tadi solusinya adalah menunggu. Yang kedua adalah menarik orang. Ini tadi kita sebutkan kalau seandainya terlalu jauh, kalau ditarik yang di depan menyebabkan soft terputus maka jangan. Tapi kalau misalnya softnya pendek yang memungkinkan tidak terlalu orang banyak bergerak untuk menutupi kekosongan tersebut, maka insya Allah itu tidak menjadi masalah. Dan yang ditarik adalah di yang paling pojok. Ya, karena kalau di tengah nanti itu yang ditarik takutnya nanti masuk ke dalam ya, man qata'a shaffan qata'ahullah, barang siapa yang memutus shaf ya atau membuat shaf itu terputus, Allah Subhanahu wa taala akan memotongnya. Nah, ini bahaya juga ya hadisnya. Kemudian yang berikutnya adalah ya salat di samping imam. Tapi ini sekali lagi ya kalau seandainya keadaannya memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan maka jangan ambil solusi tersebut. Baik. Kemudian yang berikutnya, kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya. Berapa menit lagi? Oh, 1 menit lagi. Baik, kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza sami'tumul iqamah, apabila kalian mendengar iqamah, famshu ila shalah, maka hendaklah kalian berjalan untuk menuju salat. Wa alaikumus sakinatu wal waqar, maka hendaklah kalian dalam keadaan tenang. Ya, wala tusri'u, dan janganlah kalian bergegas dan bercepat-cepat. Fama adraktum fasallu, apabila kalian apapun yang kalian dapati pada saat kalian sholat, mau dapatnya 1 rakaat, mau dapatnya 2 rakaat, atau mau dapatnya di bagian akhir sholat, fasallu, maka sholatlah kalian yang kalian bisa dapati dengan imam. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang kalian tidak sempat untuk ikut bersama imam maka lengkapkanlah. Artinya masbuk, kemudian melengkapkan kembali. Baik, ada beberapa faedah terkait dengan hadis ini. Yang pertama adalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut di sini, idza sami'tumul iqamah. Kalau kita sudah mendengar iqamah, ini posisi biasanya kalau kita mendengar iqamah itu posisi di mana kita pengen lari ngejar sholat. Tapi adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita jangan berlari, cukup berjalan saja dengan tenang. Ya, para ulama menyebutkan di sini ada as-sakinah, ada al-waqar. Para ulama menyebutkan as-sakinah dan al-waqar itu satu makna. Tapi sebagian para ulama menyebutkan as-sakinah itu adalah at-ta'anni fil harakat. Jadi tenang di dalam pergerakan. Wal waqar al-hay'ah. Hay'ah itu artinya adalah seperti ya kita menjaga pandangan, ya pandangannya nggak noleh ke kanan, nggak noleh ke kiri. Kemudian juga mempelankan suara, ya. Kemudian juga tidak menoleh. Jadi ketika iqamat, jadi ini bukan azan loh ya. Ini iqamat. Bukan azan. Ini iqamat. Yang kemungkinan kalau seandainya kita berjalan dengan tenang, ada kemungkinan kita ketinggalan rakaat. Ada kemungkinan kita ketinggalan takbiratul ihram. Tapi meskipun demikian Rasulullah tetap memerintahkan kepada kita untuk berjalan dengan tenang. Rasulullah membahasakan, ya. Ada dua di sini disebut oleh Rasulullah. Jadi kalau kita berjalan, kalau iqamat sudah, ini iqamat sudah dikumandangkan ya, maka kita tetap harus berjalan dengan as-sakinah. Yang kedua adalah al-waqar. Apa perbedaan as-sakinah dengan al-waqar? Para ulama menyebutkan beberapa perbedaan. Azan kan? Ya, azan dulu deh. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik. Jadi hadis yang kita baca tadi ya menunjukkan kepada kita bahwa kalau iqamat sudah dikumandangkan, kita tuh tetap harus datang ke sholat itu dalam keadaan as-sakinah wal waqar. Baik, sekarang as-sakinah dan waqar ini apa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, makna sakinah adalah ya ketenangan yang kaitannya dengan hati. Adapun al-waqar ini adalah ketenangan yang kaitannya dengan fisik. Ketenangan yang kaitannya dengan fisik. Sebagian para ulama menyebutkan makna as-sakinah adalah ketenangan yang membawa pada sedikitnya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat saat menuju sholat. Sebagian ulama menyebutkan al-waqar ini adalah ya ketenangan yang menyebabkan atau membawa seseorang kepada jauhnya ia dari ya kesalahan yang kaitannya dengan mata. Kalau ini tadi yang kaitannya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini adalah ya kesalahan yang kaitannya dengan mata, seperti dia matanya nggak jelalatan kemana-mana, dan juga suara. Jadi datang ke masjid itu nggak teriak-teriak. Ya, datang ke masjid, ketemu kawan, assalamualaikum, datang ke masjid, atau kuciak-kuciak di tengah jalan, atau juga
Ya ini berapa nih? Ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Baik. Ini kurang lebihnya apa yang dimaksud dengan sakinah dan al-waqar. Jadi pada saat kita datang ke masjid, perkara-perkara ini harus kita perhatikan. Yang pertama, terkhusus kalau kita sudah iqamat ya. Jadi yang pertama tadi, sakinah adalah ketenangan yang kaitannya dengan hati. Hati itu harus ditenangkan. Jangan mikirnya kemana-mana, jangan mikirnya macam-macam. Betul-betul tujuan kita untuk datang ke sholat berjamaah itu adalah untuk sholat. Jangan mikir yang kemana-mana. Kemudian yang kedua tadi adalah ketenangan yang membawa pada sedikitnya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Contoh ya, yang nggak bermanfaat tuh, antum datang ke masjid jalan kaki, lihat botol di depan antum tendang, atau misalnya apa daun orang diputik misalnya, atau misalnya apa lagi, ya batu diambil dilempar-lempar misalnya sambil jalan misalnya. Ya sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah ini kalau kita jalan ke masjid, atau kalau jalan ke masjid bisa lari-lari misalnya. Nah itu termasuk dari yang berselisihan dengan as-sakinah. Yang kedua tadi al-waqar, ketenangan yang kaitannya dengan fisik. Ya, jadi kada toleh kanan, toleh kiri. Ya. Saat jalan ke masjid tenang fisiknya. Ya. Tidak ngeluarin jurus latihan silat pada saat masjid, atau enggak joget-joget pada saat ke masjid. Ya. Kemudian juga ini kepada ya yang menunjukkan jauhnya ia dari tadi kesalahan kaitannya dengan mata, suara ya, tadi jangan teriak-teriak, jangan juga misalnya matanya jelalatan ke sana kemari. Kadang tuh bisa aja misalnya kita jalan ke masjid, naik motor ataupun enggak, kadang-kadang bisa jadi mata kita memandang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Atau misalnya jalan tapi rumah orang ada kebuka, dijingoknya apa nih di dalam rumah orang, itu nggak boleh. Sudah dimengerti? Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara faidah terkait dengan hadis ini. Salah satu hikmah kenapa kita dilarang untuk berlari, untuk bergegas-gegas untuk menuju masjid adalah untuk supaya memperbanyak langkah kita ke masjid. Jadi kalau lari itu kan berarti langkahnya sedikit. Tapi kalau kita jalan kaki dengan tenang, maka langkah kaki kita itu akan terhitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara faedah terkait dengan hadis ini adalah ada dua pendapat di kalangan para ulama. Di sini Nabi SAW menyebutkan idza sami'tumul iqamah, apabila kalian mendengar iqamah. Ya, apabila kalian mendengar iqamah. Lalu bagaimana kalau seandainya kita belum mendengar iqamah? Baru azan atau sebelum azan, boleh nggak kalau kita lari-lari datangnya ke masjid? Karena disebut oleh Nabi SAW di hadis ini cuman kalau kita dengar iqamat saja, dan itu posisi di mana kita biasanya pengen lari. Tapi kalau masih lama, boleh nggak datang ke masjid itu lari-lari? Boleh banget. Sebagian para ulama menyebutkan boleh. Boleh. Kenapa? Karena kalau antum masuk ke dalam sholat, antum nggak ngos-ngosan karena masih lama waktunya. Tapi wallahu ta'ala alam, jumhurul ulama, mayoritas para ulama memahami bahwa mau itu sudah dikumandangkan iqamat, mau belum azan sekalipun, tetap adabnya datang ke masjid itu nggak boleh lari-lari, tetap sakinah dan al-waqar. Sudah bisa dimengerti? Jadi mutlak kalau kita datang ke masjid itu kita harus sakinah dan waqar. Ustaz, saya naiknya kendaraan, sama, jangan ngebut-ngebut. Naik mobil, Ustaz, iya sama, jangan ngebut-ngebut. Makanya tadi penjelasan sakinah dan waqar itu luas sekali. Intinya ketenangan hati, ya kita ketenangan fisik, jangan bikin salah, jangan bikin sesuatu yang ya tidak bermanfaat. Ustaz naik motor, Ustaz, lagi sepi, nggak ada, Ustaz, udah standing, jumping, Ustaz. Nggak boleh. Itu nggak sakinah dan nggak waqar. Sudah bisa dimengerti sampai sini?
atau jalannya zigzag misalnya. Enggak ada orang di tengah jalan dia zigzag jalannya, nggak boleh. Itu tidak sakinah dan tidak waqar karena melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.